Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kafal, dan di pagi hari ini kita akan berbicara tentang analog switch off yang akan dilakukan di Kalimantan Selatan. Jadi di Kalimantan Selatan ini akan dilakukan dalam dua tahapan. Yang pertama itu di bulan April dan yang kedua itu di bulan Agustus pada tahun ini. Dan untuk membicarakan tentang analog switch off, kita sudah hadir bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Bapak Azhari Fadli. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya? Baik, Bang Hendra. Baik, ya. Sehat-sehat ya, Pak ya. Emang harus sehat karena di tengah pandemi ini kita harus tetap kuat untuk menjaga imun seperti itu. Betul. Kita kalau berbicara tentang analog switch off, Pak, seperti apa? Jadi mungkin masyarakat belum banyak tahu ya tentang analog switch off itu. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, berbicara analog switch off, ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mengamanatkan kepada kita semua untuk mengakhiri siaran analog menuju siaran digital, dan didukung oleh Peraturan Kementerian Kominfo Nomor 11 Tahun 2021, bahwasanya jadwal analog switch off itu, kita sampaikan analog switch off ini biar kita sederhanakan itu perpindahan siaran dari siaran analog menuju siaran digital. Nah, itu sudah diatur oleh Peraturan Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 itu pertanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 30 April. 30 April dan 25 Agustus. Nah, ini terbagi dua tahapan untuk di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau boleh saya jabarkan, pertanggal 25 Agustus ya, Bang ya. Itu karena itu masuk dalam zona Kalsel 1. Itu ada Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, habis itu Kabupaten Banjar, selanjutnya ada Baritokwala. Nah, ini ada 5 kabupaten yang masuk dalam tahapan di tanggal 25 Agustus. Tarik sedikit, kita majukan itu pertanggal 30 April. Nah, 30 April itu dari kabupaten sisa yang tidak saya sebutkan tadi, yaitu ada Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, ada Balangan, Kota Baru, sama satunya lagi Tanjung, ya betul. Nah, itu tahapan di tanggal 30 April tahun 2022. Berarti sebentar lagi ya, Pak ya? Sekarang kan udah sebentar masuk Maret lagi, ya. hitungan beberapa ini lagi ya, 1 bulan ya. Iya. Karena waktu sebelumnya Kemenminfo di Jakarta dan KPI pusat gitu sudah menghitung mundur untuk ASO ini ya, Pak, analog switch off ini seperti itu. Nah, kan di Provinsi Kalimantan Selatan itu kan ada 13 kabupaten kota. 13 kabupaten. Satu kabupaten yang tidak terkena ASO itu seperti apa, Pak? Itu memang dalam peraturan Kementerian Kominfo itu salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terdampak ASO. Dikarenakan untuk wilayahnya di sana belum ada untuk pemancar siaran lembaga penyiaran. Jadi daerah itu belum tersiarkan secara analog gitu ya, mungkin seperti itu. Warga di sana lebih banyak menggunakan lembaga penyiaran berjaringan atau TV kabel. Itu kabupaten mana? Tanah Bumbu, Pak. Tanah Bumbu. Nah, itu di peraturan kementerian akan diatur kembali pada tahun 2023. Itu akan dipersiapkan untuk siaran digital di daerah Tanah Bumbu, Bang. Oke, berarti untuk Tanah Bumbu sendiri berarti tidak terdampak dong dengan tidak terkena dengan ASO ini ya, mungkin seperti itu. Kalau pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo itu dikategorikan tidak terdampak oleh ASO itu, analog switch off. Makanya di kementerian pun punya perencanaan di tahun 2023 itu dimasukkan dalam perencanaan mereka untuk mempersiapkan siaran digital untuk Kabupaten Tanah Bumbu. Oke. Nah, mungkin apa sih perbedaan antara siaran digital dengan analog? Karena kan nanti pas tanggal 30 dan tanggal 30 April dan tanggal 25 Agustus itu. Iya, betul. Itu kan semuanya siaran dari analog itu udah langsung off. Gitu seperti itu. Nah, mungkin perlu dijelaskan juga nih, Pak.
apa sih perbedaan antara siaran analog dengan siaran digital mungkin seperti itu? Oke, kalau garis besarnya, kalau siaran digital itu punya apa? Tagline-nya itu gambarnya bersih, suaranya jernih, dan sistemnya canggih. Nah, berdasarkan ini memang siaran digital mempunyai keunggulan dibandingkan siaran analog yang mempunyai keterbatasan. Nah, kalau bisa kita jelaskan di sini, siaran analog itu bergantung kepada frekuensi pita radio yang dimanfaatkannya dari frekuensi satu lembaga penyiaran itu menggunakan satu frekuensi radio. Nah, sekarang dengan beralihnya ke siaran digital, mereka menggunakan yang namanya sistem multiplexing. Ya, multiplexing ini gunanya apa? Satu keunggulan dari multiplexing ini, satu multiplexing bisa menyampaikan atau menyelenggarakan ada sampai 12 lembaga penyiaran di dalamnya. Jadi dalam satu kanal itu ada lebih dari satu lembaga penyiaran seperti itu. Betul. Jadi itu menghemat juga frekuensi yang telah digunakan untuk saat ini. Yang mana tujuan dari kementerian dan pemerintah untuk menghemat frekuensi ini dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Contohnya untuk pendidikan, terus untuk bencana, radio bencana, apakah itu juga untuk internet. Nah, itu dari penghematan dari kanal-kanal frekuensi itu. Untuk broadbandnya itu seperti broadbandnya, itu, Pak. betul. Oke. Ada nggak kalau misalkan digital itu sama nggak dengan televisi internet atau streaming atau apa gitu seperti itu? Tidak, berbeda. Berbeda jelas. Karena siaran digital ini menggunakan masih frekuensi atau kanal satu dan tidak menggunakan internet, Bang. Karena kalau kita ketahui kalau menggunakan internet itu otomatis berbayar. Yeah. Nah, kalau menggunakan frekuensi digital ini, sinyal digital ini itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi untuk menikmati siaran digital ini seperti halnya analog mungkin Betul, seperti itu. Jadi terestrial digital. Betul. Dan terestrial analog karena sistemnya itu analog itu akan di-off-kan, maka akan beralih ke digital gitu, seperti itu. Kita akan dilanjutkan saudara. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.